Pengakuannya Islam adalah agama yang membukakan mata untuknya sebagai manusia untuk tidak hidup sembarangan. Luar biasa. Thank you sudah datang ke sini, Jaslyn. Ya, Dan makasih katanya banyak juga ini loh. Ko Felix Xiao versi wanita. Sudah pernah ketemu dengan Ko Felix? Belum, tapi kita lagi usahakan nih jadwalnya. Karena Ko Felix kan jadwal luar biasa padat ya. Kenapa? Kita lagi Kenapa orang diusahain. ngomong kayak gitu? Kenapa kamu mau ngomongin Ustaz Felix Xiao? Sebenarnya kalau jujurnya sebelumnya pas sebelum saya mualaf, saya nggak terlalu kenal namanya Ko Felix Xiao yang mana. Oke. Karena kan saya lebih banyak dengar dari, saya tuh bisa masuk ke mualaf ya, short story-nya itu saya dengar debat. Dari debate itu, ya interested lah, saya baru ngeliat nih, oh pemuka-pemuka agama Islam itu sebenarnya clever, intelligent banget nih. Dulunya tuh menurut aku, ya aku nggak pandang sebelah mata, tapi ya they are not on the table lah. Jadi nggak mungkin aku lihat juga, bahkan lebih parah kayak dibanding pandang sebelah mata ya. Nah, jadi tiba-tiba sekali misalnya aku udah mulai masuk mualaf, and then the first time dimintain, oke, tolong mintain dong kesaksianmu, kenapa, why you could be mualaf gitu loh, kan Cindo, lu Cina, cewek juga kan alone, tiba-tiba lu mau mualaf, aneh kan? Nah, baru aku cerita-ceritain, ternyata disamain dengan Ustadz Felix Xiao ya. Barulah saya cari, saya searching Ustadz Felix Xiao tuh yang mana ya? Saya nggak tahu gitu, semua orang bilang saya versi perempuannya. Tapi saya nggak tahu Ustadz Felix Xiao bentuknya gimana. Akhirnya baru I look, jadi mungkin dengan cara, mungkin retorika or how the way we talk, a little bit similar ya, ada similarity dari itu. Tapi kalau kemampuan agama ya jelas enggak, karena kan saya baru masuk Islam ya, pasti no. Tapi dari eloquence-nya, dari how we talk. Oke, kita akan tanya-tanya adiknya Ustadz Felix Xiao. Tapi umur berapa? Saya 24 tahun. 24 tahun. Oke, sudah nikah? Belum. Oke, sudah ta'aruf? Masih gagal. Masih gagal ta'aruf. Iya. Berapa kali? 3 so far. 3 kali gagal? Iya, 3 kali gagal. Wah, kenapa coba? Ya, pas chat nggak lolos aja sih. Siapa yang menggagalkan ini? Panitia, peserta sana, atau kamu yang menggagalkan? Ada yang saya gagalkan, ada yang udah kita tiba-tiba silent, and then silent mau terus disappear. Ada juga dari saya yang saya kayak lebih bagus kamu nggak ngomongin saya deh, ntar kamu sakit hati. Ya, ada juga yang begitu. Nah, ini jadi worry-nya kamu nggak sih? Kalau kamu tuh ngomongin dia, Ko Felix Xiao versi wanita. Kita sama-sama tahu Ko Felix Xiao bagaimana ya. Orangnya cerdas, orangnya dominan. Dan aku ngomong dengan kamu, aku nggak tahu sampai di mana logiknya kamu. Nanti kita akan bertanya dan di bagian akhir mungkin akan lebih kelihatan. Tapi paling nggak sampai detik ini aku ngelihat kamu juga dominan orangnya. Alhamdulillah emang I'm quite dominant because basicnya aku debater ya dulu ya. So we always like to search for the loopholes to find out the truth. Selalu begitu. Ya, kamu juga orangnya cerdas, terlihat dari cara kamu berbahasa, terus juga dari background pendidikan kamu, pemikirannya kamu. Nah, pernah nggak sih ada ketakutan kalau misalnya kamu nikah? Kan kalau di Islam ini kan kita harus patuh ya kepada suami ya. Ya kan nggak semuanya dianugerahi suami itu yang cerdas, nggak semuanya dianugerahi suami yang bijaksana, yang tidak semuanya dianugerahi suami yang juga bisa memimpin lebih baik. Nah, kayak gimana kalau misalnya nih, ini misal ya, dari semua lini tadi lebih bijaksana, lebih cerdas, kemampuan berpikirnya, kamu lebih semuanya daripada dia. Kayak gimana coba? Nah, kalau dari aku persepsi namanya kita membangun bahtera rumah tangga ya. Saat kita mau menikah itu, saat kalau misalnya kita dominan, kita kan sama Cindo ya. We believe, bagi saya believe dengan yin dan yang. Jadi, karena saya sangat amat dominan, saya harus mencari pasangan yang bisa merepress saya. Karena kalau misalnya saya terlalu dominan, terus saya mencari pasangan juga dominan, itu akan perang dunia setiap hari. Betul. Jadi saya harus mencari pasangan saya. Mungkin saya yin yang-nya saya tuh harus disesuaikan, distabilkan. Harus memang ada pasangan saya, bukan berarti dia kurang bijaksana atau kurang wise ya. Saya kebijaksanaan, kewisean itu kan persepsi semua orang berbeda. Tapi yang saya butuhkan adalah bijaksana untuk meng-tame saya. Jadi harus bisa menaklukkan saya. Tapi menaklukkan saya juga karena saya orangnya mungkin dominan, mungkin sulit untuk ditaklukkan. Susah untuk ditaklukkan, malahan dengan cara mungkin you're being very soft gitu loh. Jadi melengkapi hal yang saya tidak punya. Kan pasti saya nggak punya, ada beberapa hal. Kayak some people very dominant. Kita tuh nggak punya hal kayak surrender ya sudahlah kita agak mengalah, atau kayak
oke, kita menghadapi sesuatu hal tuh tidak selalu kita tuh harus harus superior kan. Mungkin kalau dari sisi saya pinginnya superior. Nah, saya harus membutuhkan pasangan atau imam yang bisa memberitahu saya bahwa superiority is not everything. Oke. Cari jodoh dalam keadaan lurus saja, yang seperti kamu sebutin tadi itu susah. Susah banget. Apalagi kita ngomong ta'aruf nih. Tapi itu first experience saya juga, saya baru jalan ta'aruf ya. Saya mikir lah, ini sih susah banget sih. Ini sama kayak interview karyawan. Interview karyawan. Tapi kayak gini, kalau interview karyawan kan kita kan cuma ketemu kan cuma kelihatan luarnya aja ya. Betul nggak bisa lihat sekali. dalamnya. Betul. Apalagi kan kamu kan bukan wanita pada umumnya. Wanita pada umumnya kan mungkin lebih penurut, lebih ke ikut suami. Tapi kan kamu cukup dominan ya, ngomong betul. ya. Kayak gimana kalau kamu ketemunya ta'aruf, ketemunya dominan? Ya mau nggak mau langsung digeser. Udah nikah nih. Waduh, udah nikah. Udah nikah nih, ta'aruf nggak ada yang tahu kan? Begitu kamu dominan, rupanya dia juga dominan. Nah itu juga dari sisi saya ta'aruf itu saya tidak benar-benar, ta'aruf itu kan ada sistematikanya ya, sistematika yang jelasnya 100% like what. Saya tuh lebih ke sistematika di mana saya ta'aruf, tapi saya ingin tahu nih orangnya, I will give him some tests yang bisa melewati saya dulu. Jadi dia harus melewati tes. Bukan kayak gitu, kayak gini. You have to see my worst and my best gitu loh. My best, in front of camera, in front of everything. Maybe that's the best ya. Atau maybe in battlefield or anything. Maybe it's the best. Tapi the worstnya juga, look, you have to see. And you have to see whether or not kamu tuh bisa survive me gitu loh. Or you can tame me. Sebenarnya bukan survive ya. Kalau survive itu kan cuma kayak sedih banget, miris banget, itu cuma survive. Tapi gimana caranya kamu bisa membuat saya mengerti? Kayak gimana kalau misalnya kamu sudah nikah nih? Suami kamu tadi kayak, ya susah juga kalau kita ngomong orang dominan itu kan pasti mandang orang lain itu sedikit lebih di bawah kita ya pemikirannya ya. Itu orang ada dominan itu default. pasti Ada gue ngerasa system. lebih superior, lebih jago, lebih pinter, lebih step di bawah kita gitu. Dan kita nggak setuju dengan keputusan yang diambil. Tapi dia tetap suami, di mana secara Islam suami itu adalah imam, betul sekali. Dan kamu harus ikut kata-kata suami. Harus menurut dan tidak boleh membantahnya. Jadi begini, kalau memang dalam posisi saya sudah di rumah tangga, yang saya paling saya perhatikan adalah mawas diri. Saya harus mengerti bahwa diri saya sendiri berbahaya nih. Jadi not 100% I should believe myself. Jadi kayak gini, kadang kita kan pasti itu karena kita ego sebenarnya. Yang membuat kita tidak mau menyerah adalah ego. Superiority itu bisa nggak diturunin? Bisa. Kalau kita mengerti namanya konsep, emang misalnya kita dalam Islam terutama jika kita turut dan mengikuti kata suami, kita bisa merespek suami, walaupun kadang kita merasa opini lu nih kadang ya, lu mikir apa enggak sih, kadang kan bisa begitu kan di pandangan kita. Tapi kalau kita bisa meredamnya ke bawah dan kita bisa kembali mengingat bahwa kita tuh adalah Islam, kita adalah Muslim gitu loh. Bagaimanapun suami walaupun sejelek-jeleknya itu tetap suami kita. Dan kita turut karena perintah Rasulullah, dan emang itu perintah dari Allah sendiri. Kita turut, kita tunduk, pahala kita luar biasa. Jadi kalau kita bisa sampai ke tahap itu, superiority-nya bisa kita tekan. Menurut kamu bisa nggak? Alhamdulillah saya usahakan sebisa mungkin sih. Alhamdulillah saya biasakan sebisa mungkin. Itu bisa dilatih soalnya. Bisa dilatih ya? Itu bisa hal yang bisa dilatih. Tapi ini topik yang amat sangat menarik sih. Yes. Aku pegang kamu nih, aku nggak akan ngomongin cerita mualaf kamu karena udah bisa banyak. ketemu di mana pun. Iya. Yang aku pengen ngobrol karena menurutku ini suatu hal yang menarik. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. As a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya tidak menguntung. Patriarki. Yes. Yeah. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Betul. Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Yes. Apalagi kalau di ateis. Yes, itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar ya, banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena, again, itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, kalau saya pelihara. Kayak, again, kalau the religion I born in, kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. And then now, I make a choice. Aku pilih Islam. Karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih
Saya istilahnya saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diriku itu segala-galanya. From the rules, because people like me, itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur bener. Hancur. Gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors. When we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority dan saya selalu melihat, I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh, because I always feel better. Satu hari, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya nih kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibaskan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih mendukung nih. Bahkan hati nurani saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah nggak bisa ngelawan nggak bisa ngelawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya, pasti nggak pengen dikontrol. Dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih, atau ke ateis nih kayak gitu. Karena di sini Anda sangat dikontrol loh. Yes. Anda sangat dikontrol. Pemikiran Anda, ya kebetulan Jesslyn di sini pakai hijab kayak gitu Betul sekali. Dari hijab saya udah kontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami. Betul menunduk sekali. kepada suami. Tidak boleh, ada banyak nanti kita bahas satu persatu. Siap. Ya, termasuk poligami. Termasuk menikah, mengizinkan suami menikah lagi itu adalah surga. Yes. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya bagi seorang wanita itu ya... ya benar-benar kayak dipagerin ya. Benar ya. Nah, kalau dari saya itu karena memang saya tuh sadar dirinya saya bahwa kalau misalnya saya mau superior terus nih, ini kan the choice is kalau misalnya saya tetap mau di seberang, saya tetap mau di Kristen dan ateis, berarti saya mau mempertahankan posisi saya kan. Sedangkan saya tahu posisi saya ini dangerous untuk myself. Deep inside dalam hati saya tahu saya gini terus. One day I will get destroyed by myself. Yang mana yang kamu takutkan destroy yang apa itu? Jati diri saya tuh orangnya keras dan very kalau saya mau sesuatu, istilahnya fokusnya saya bisa 100% ya, cara apapun itu, gimana pun caranya saya akan halalkan sampai saya jadi. And I know every single step of it, dan aku tahu seberapa jauh lines yang akan I cross. Bukan cuma saya cross, saya ilangin tuh line. Kalau bisa saya ilangin, saya ilangin. Bahkan curang pun gak ada masalah. Gak ada masalah. Because gitu. as long as I have the focus, selama aku punya tujuannya nih, terus aku udah ready, set, go semuanya, apapun tuh keterobos sampai aku dapat. Dan kamu butuh religion, kamu butuh agama, dan agama Islam itu untuk membawa jalan kamu ke arah yang lebih baik. Jadi sometimes orang kan gini ya, some people memikirkan, pagar ngapain sih diri kita mesti dikontrol, ngapain sih kita mesti dikekang. Kan we have free will, we are human gitu loh, the most powerful being in the earth lah istilahnya ya. Tapi kayak gini, for some people like us, we can destroy ourselves gitu loh. Kayak orang kayak saya nih, kalau saya terus mau hanya mengikuti kemauan saya, hanya mau superioritinya saya mau dianggap equal dan lain-lain. Kayak yang kau bilang, saya gimana bisa nganggap pasangan saya equal kalau saya bisa habisin dia gitu loh. Berarti kan pada akhirnya saya butuh pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak saya mesti dipertajam, saya mesti terus di-remind bahwa you are not everything. Bahwa di atas langit masih ada langit. Bahwa kamu tuh harus menunduk, bahwa tetap ada peraturan di dunia ini harus kamu turuti. Kalau enggak akan jadi orang yang sangat jahat nih. Kok orang kenapa bisa jadi sangat jahat? Mungkin sometimes dulu kayak masa lalunya baik ya. Orangnya kalem, orangnya pinter or something. Tapi kok dia bisa sangat evil sih? It doesn't happen suddenly gitu loh. Mungkin mereka tuh punya tahap-tahapan di mana mereka bisa insyaf ya, mereka bisa sadar diri. Tapi mereka menolak. Mereka mementingkan, yang penting saya dapat kemauan saya. We only live once, right? Tapi kayak gitu, saya melihat the other side of it. We only live once, we get everything we want. With what cost gitu loh. There is the cost of everything. Nah, saat saya sudah mulai sadar di Kristen tuh saya udah mulai agak benar-benar lainnya udah hampir hilang nih. Istilahnya hati nurani saya tuh sudah mulai dikalahkan dengan logiknya saya ya. Kayak logically, betul kata Richard.
lu jangan pindah, rugi kalau pindah. Logically begitu kan. Tapi deep down inside, I know kalau aku nggak pindah, I will destroy myself one day. Oke. Deep down aku ngerti itu. Dan selama aku masih punya sedikit, ini perbandingan saat aku pindah itu tuh 50-50 kok. Jadi nggak 100% langsung kayak 100% Islam. Bohong, itu nggak ada. Itu 50-50. Pasti awalnya 50-50, terus lama-lama jadi 60, Awalnya malah bukan 70. 50-50. Awalnya, nggak sampai 70 malahan kok. Jadi ini kan 50-50, ini 50% atheist and Christian, ini 50% Islam. Kita tahu Islam udah good nih. Kita udah dapat buktinya, dalil, everything, kita udah tahu. Ini 50% yang atheist dan Christian masih bilang, lu ngapain repot-repot, Cong? Kayak ini tuh menyakitkan kalau sekali lu pindah. Tapi dalam 50% kita, hati kita tuh tahu, ini kayak, ya ini tuh egonya saya. This is my ego gitu loh. Jadi saat 50% of my hati nurani udah menjawab, oke, kuatkan diri aja. Barang itu ada proses. Kalau melakukan hal yang tujuannya baik itu, ada cost-nya juga. Sama juga when you do something bad, ada konsekuensinya juga. Tapi kan masalahnya adalah tujuan lu apa? Apakah konsekuensi ini worth it untuk ditembus, untuk meraih tujuannya saya? Nah, setelah saya timbang, ternyata konsekuensi untuk masuk Islam itu jauh lebih tinggi dibanding saya mempertahankan nih hidup saya seperti ini. Hidup saya yang sebelumnya saya udah bisa mempetakan ya. Istilahnya bukan kita bisa see the future, tapi kita bisa mind maps kan. Berdasarkan dengan kelakuannya kita, history kita, what we ever did, pencapaiannya kita, and what we, apa harga yang kita bayar untuk mendapatkan itu. Kita deep down kita tahu nih. Nah, saya berdasarkan logika itu, ini cuma nembus 1%, 2% kok. Jadi nggak nembus banyak. Aku pengen ada cerita sedikit. Jadi ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan wanita kalau misalnya di agama Islam ya. Salah satunya itu ada dosa istri terhadap suami. Dan ini pertanyaannya. Contohnya kalau misalnya berzina dengan laki-laki lain ya. Kalau laki-laki berzina dengan wanita lain juga sebenarnya dosa juga ya. Salah satu mungkin dosa yang paling aku highlight ini itu termasuk dosa istri loh. Menolak suami yang mengajak berhubungan badan, betul. Iya. Itu dianggap dosa. Iya. Kalau misalnya surganya istri itu ada di suami ya. Jadi harus patuh terhadap suami. Betul. Kalau misalnya suami mengajak berhubungan intim, harus mau. Aku nggak tahu dosa nggak ya. Kalau suami menolak hubungan intim dengan istri itu dosa nggak ya? Harusnya saya kalau aku belum belajar soal bagian suaminya ya, tapi kalau aku belajar di bagian istrinya adalah kita dosa di bagian istri jika kita menolak. Karena again kan dosa istri itu ada yang ditanggung oleh suami jika misalnya suami sudah memperingatnya kita. Ya, jadi kalau misalnya suami kita udah tahu, tapi suami harus peringatin dulu ya. Jadi jangan sampai yang kayak benar-benar nggak diketahui nih. Kalau nggak dosa loh kamu loh. Ini berhubungan atau transaksi sih sebenarnya. Tapi gimana kalau misalnya si istrinya itu lagi nggak mood? Kan kita kan ada nggak mood. Betul. Jadi hal seperti itu tuh lebih kayak begini. Kan memang kita sebenarnya tidak boleh menolak. Tapi kita bisa memberikan understanding gitu loh. Jadi jangan ditolak mentah-mentah atau something. Misalnya istri dalam posisi ya tidak terlalu sehat, tidak terlalu fit. Itu nggak dosa harusnya untuk kita menolak. Tapi juga bisa kita menolak dengan niat. Kalau dengan niat gak mood, ya beresin dulu moodnya. Astagfirullah. Ya kan gak harus ditolak 100%, bisa ditunda. Ataupun tunda bisa besok. tunda besok. Gitu namanya. Itu mah namanya nolak juga. Enggak, beda dong. Beda kalau misalnya penolakan kayak benar-benar kita tidak mau dan melakukannya sama sekali ya. Tapi itu masih dalam persepsi aku ya. Karena aku masih ngertinya sampai ke basis di mana karena dosa kita tanggung. Kan? Itu kenapa ada hal-hal seperti ini. Tapi kalau misalnya penolakan juga basically ya karena memang kita sudah suami istri, why not gitu loh. Sometimes kalau misalnya kita nggak mood dan apa, misalnya kita terkadang melakukan dosa. Oke, kita tolak nih sekali kan. Nah tapi jangan dijadikan kebiasaan. Jadi tuh sadar diri, nggak boleh nih gue selain begini. Karena ini juga bagian dari kita tidak patuh dengan suami. Karena kita manusia tidak sempurna. Jadi kita nggak mungkin kita bisa 100% ngelakuin, setiap hari nih, sepanjang tahun kita menikah nih. Maunya setiap hari. Iya kan. Hiper kan. Nah kalau udah masalah hiper itu ada permasalahan di bagian suaminya nih. Mesti kita beresin ini. Nih suaminya misalnya minumnya gatot kaca. Dia maunya sehari 3 kali. Nah itu. Ya aku sih kayak gini ya, kita masukin ya. Lo deh jadi istrinya. Jesslyn jadi istrinya. Logic, thinking, pinter, cerdas. Dapat suami agak bego pula, mau kondo.
Tapi harus hormat dong. Iya, harus betul. hormat kan peraturannya seperti itu. Betul, Kan? iya. Harus hormat. Belilah dia Gatot Kacanya Dr. Richard. Dia minum sehari 1 kali, dia minta sehari 3 kali, di mana kamu pun lagi nggak mood, dosa loh. Iya, betul. Itu dosa, Ya, kan? kayak gimana Nah, tuh? itu dosa. Habis dia misalnya melakukannya, oke kalau misalnya kamu mau patuh sekali, sebenarnya kan kepatuhan kita mau dosa atau enggak tergantung kita dong, niatnya kita kan. Nah kalau misalnya menurut kamu juga mencukupi, kamu juga sama agak gila dengan dia, oke kamu penuhin. Tapi habis itu kalau yang kamu tidak terima, bawa ke dokter, bawa ke something gitu Dosa untuk loh. diiniin. Dosa. Menolak Tidak suami ditolak, tidak ditolak dulu. Kamu lakukan dulu, habis kamu lakukan. Nah, habis itu kan kamu lakukan kan. Kamu insyafin dia dulu, kamu bawa ke dokter atau bawa Dokter ke sudah something. cek, kata Sudah dokter dicek. itu bagus, gairahnya cukup baik. Sehari 3 kali. Iya, namanya juga masih suami muda ya. Ya, masih suami Bergelora, muda yang penting ya. kan dengan istri. Iya, katanya. yang penting dengan istri. Ini obatnya juga bagus banget, katanya nggak buat deg-degan. Nih, gimana lo? Nih, ini tergantung kemauan. Kemauannya kamu. Kemauan kamu lebih tinggi untuk menurutinya atau tidak. Berarti Kalau boleh aku, menolak dong. boleh menolak, tapi kan kamu tahu dosa. Oke. Nah, kamu sadar Nah, kan di itu part dosa. ini sih aku yang nggak Gitu. begitu, apa ya. Nggak begitu make Kalau sense ya. menurutku tuh, ini adalah kewajiban suami dan istri. Betul. Ini menurutku ya, Betul. menurutku ya. Ini adalah kewajiban suami dan istri. Sebagai orang istri juga kan ya namanya dilakukan sama-sama suka, sama-sama Yes, senang sebenarnya yes. ya, sama-sama Yes. tahu juga ya. Benar. Tapi kalau misalnya ditulis jadinya kayak patriarki banget gak sih jadinya? Iya, jadinya sepertinya patriarki banget. Tapi again kan kita mesti mengetahui bagaimana, kenapa nih mesti sampai ada hal seperti ini juga. Kenapa misalnya kita juga dibilang untuk tidak menolak juga kebutuhan suami. Sebenarnya kan basically kalau kita masukin ke dalam bagian logik nih. Karena itu kan part untuk menjaga rumah tanggaan kita. Bagian dari rumah tangga, ini paling gampang lah. Kok rumah tangga, kenapa sih cowok mau nikah? Untuk apa tujuannya? Enggak cuma itu sih. Ayo. Ayo. Tapi perasaan ya. istri juga itu salah satu keharmonisan dalam rumah tangga juga loh. Betul sekali. Nah, jadi kan di Kalau sini main paksa-paksa aja. nggak boleh, enak aja main paksa-paksa. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kenapa misalnya sampai tertuliskan? Karena juga di masa Islam itu dari sejauh so far I learn ya, memang menuliskan hal-hal juga yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Memang suami membutuhkan ya sexual needs-nya lebih tinggi. Biasanya ya pada normalnya biasa lebih tinggi dibanding kebutuhan istri. Tapi suami sebagai istri juga harus menghargai. Jadi suami juga harus punya respect terhadap ya perasaannya kita juga. Gitu. Oke. Dan kita merespek juga perasaan mereka dan kita harus mengerti bahwa suami pada dasarnya memang membutuhkan sexual needs. Oke. Sexual needs adalah part untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oke, aku balik ke contoh Gitu. aja deh. Kalau misalnya itu Iya. kamu tadi dia 1 hari, kadang-kadang lah ya, ada 1 hari 3 kali. Tapi kamu nggak mood dan logik kamu jalan banget. Ini cowok sudah mau kondo lagi. Kamu ingat kembali apakah kamu menuruti agama kamu atau tidak? Kalau aku sebenarnya kalau Oke. selama aku masih oke, cuma nggak mood. Tapi kan itu juga kamu pingin kan? Deep down pasti kita pingin. Itu kebutuhan manusiawi soalnya. Oke. Human to Berarti human. kamu oke juga ya? Oke aja sih. Termasuk Fine. banyak nih. Salah satunya Nggak juga kayak apa-apa. misalnya bekerja. Ya. Mm-mm. Tadi kan ada seksual kita Yes, ngomongnya. sexual. Termasuk bekerja ya. Betul. Kalau koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau yang saya lihat di Islam itu kan istri itu punya kewajiban untuk mengurusi suami dan anak-anak ya. Yes. Jadi lebih banyak di rumah, disarankan Betul. untuk tidak bekerja. Bahkan aku pernah berbicara dengan beberapa ustadz, malah ustadznya tidak suka kalau misalnya istrinya itu bekerja, Iya. meninggalkan anak dan suami. Iya. Sedangkan dunia masih maju nih Jasel. Ya, yes, it's modern world lah. Iya, This kind dimana of thinking. sekarang titip babysitter, mak bapaknya kerja dua-duanya. Iya, iya. Nah, kalau dari sisi saya, jujur adalah there's nothing wrong untuk menjadi ibu rumah tangga. Ada banyak perempuan juga yang saya kenal, bahkan in work, mereka merelakan semua karir mereka untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena bagi mereka, their children is their legacy. Legacy terbesar tuh ada children gitu. Uang itu tuh ya kita cuma pakai untuk kebutuhan hidup dan ya foya-foya by the end of the time kan. Tapi bagi perempuan yang ingin mengejar karirnya, talk it with your husband. Bicarakan gitu loh. Bicarakan dan pahami bahwa tidak konsep semua orang itu sama. Pikiran semua orang tuh berbeda-beda. Yang kita baca adalah teori by the end of the time. Tapi saat kita aplikasikan kepada manusia nih. Nah, kita mesti mengerti dulu suami kita tuh manusia seperti apa. And by the end, dia bisa menjadi suami karena you make a choice. Right? If you make a choice, there's a consequence of that choice.
Jadi either you accept it or not. Jadi kan tertulisnya lebih baik mungkin di rumah. Tapi jika memang kalian merasa, jika misalnya perempuan yang di rumah terlalu banyak, malah membuat cekcok dalam rumah tangga. Kan rumah tangga kita juga nggak adem ya. Rumah tangga kita tidak menjadi surga. Rumah become a hell for us kan. Kalau misalnya kita cekcok hanya karena satu boleh bekerja, satu tidak, adalah larangan, adalah hal-hal yang tidak disukai, kan dia tidak nyaman. Jadi kita cari solusi yang bisa menjembatani both of them. Apakah menjadi ibu rumah tangga lebih diperlukan? Apakah anak kita yang jauh lebih bagus mandiri? By the end is our choice. Gimana kita konsolidasi dengan kita punya suami? Bagaimana itu pilihan kita ya, bukannya sudah aturan ya? Itu pilihan. Pilihan? Tidak wajib harus di rumah. Itu pilihan. Pilihan. Yes, it's a choice. Tapi kalau misalnya suami kamu, kan kamu dengan aktivitas kamu, mau berdakwah, mau berkarya, kan sebagai wanita juga kita nggak ngomong, ada orang yang passionnya memang anak-anak ya. Yes. Keluarga dan anak-anak ya. Bahkan mereka rela meninggalkan apapun ya, itu kan passion mereka. Aku hargain itu. Yes. Tapi sebagai orang yang punya pikiran free will, nah pasti kan ada juga yang aku punya cita-cita nih. Yes. Aku pengen punya sesuatu yang pengen aku gapai nih. Jelas. Tapi kamu nggak diizinin oleh suami kamu. Itu saya harus dipembicarakan sebelum dia menjadi suami. Nih. Again, I say, kenapa nih orang mesti jadi suami? You allow it, right? Kita membolehkan dia menjadi suami kita. Berarti seharusnya sebelum Anda membolehkan, Anda validasi. Kasih dulu syarat-syaratnya. Iya, lu jadi suami boleh, tapi gue boleh kerja ya. Nah, kalau bisa ya, kalau mau ditantangan hitam atas putih juga silahkan gitu ya, untuk menjamin ada namanya pegangan ya kata-katanya. Sebenarnya itu adalah pilihan. Karena before dia become suami, kan semuanya terikat pada status suaminya, betul? Nah, jangan sampai pilihan salah. Anda pastikan dulu suami Anda mengerti Anda tuh orang seperti apa. That's why I keep saying, you see my worst and you see my best. When you see my worst, kalau Anda bisa mengaccept, ada persyaratan-persyaratannya juga nih. Lebih baik Anda tahu di depan apa yang Anda beli dibanding Anda beli kucing dalam karung. Enggak seperti itu, lihat ya. Apakah wanita harus di rumah menurut Islam? Jika tidak ada keperluan, ya perempuan diharuskan berada di rumah. Sebab keberadaan perempuan di dalam rumah, menurut Ibnu Katsir, pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Perempuan adalah aurat. Jika perempuan keluar dari rumah, maka hilang kehormatannya. Setauku juga seperti itu sih. Setauku, yang kamu jelaskan tadi itu, koreksi aku kalau salah ya. Itu agak sedikit lebih modern ya. Karena setauku aku ngobrol dengan beberapa ustadz, mereka punya pandangan itu benar-benar istri itu harus di rumah. Istri itu ya mengurus, koreksi aku kalau aku salah sekali lagi ya, ngurus keluarga dan anak-anak. Ya, tapi itu bagian dari tafsir atau tertulis jelas dari di bagian Al-Quran. Aku bukan ahli agama sih, tapi yang kayak dari sekilas banyak ngobrol dengan ustadz yang ku anggap itu adalah seperti itu. Tapi aku pernah dengar juga sih, it's the same things ya. Kayak aku ada dengar dari ustadz-ustadz yang around women ini juga ada yang mengatakan tentang hal itu. Tapi begini, again, agama itu harus about to be practicable ya. Itu harus to be practicable di kita ya juga. Kalau misalnya diharuskan di rumah mengikuti ini, pastinya ya betul. Karena anak-anak adalah tanggung jawab ibu. Anak-anak itu majority will follow mothers gitu loh. Kalau misalnya without mothers juga mereka akan kacau. Kalau misalnya mothersnya 24 hours di luar, nggak pernah ngurusin, mau jadi apa tuh anak? Itu anak kan gak gede sendiri ya. Tapi yang sama dengan ini, sekarang it's a modern world. Dan seperti kayak begini, untuk mengatakan dosa atau tidaknya juga, kita harus melihat capability-nya kita. Capability kita, apakah kita benar-benar bisa nih kita memenuhi. Misalnya dengan kita berada di rumah, benarkah kita bisa mendidik anak kita? Benarkah it's the best choice for your family? Benarkah itu memang pilihan yang bijak bagi kita? Jika memang tidak 100% benar, maka Anda bicarakan kepada Ustadz dan coba tanya dengan secara benar-benarnya. Bagaimana ini? Saya punya kondisi seperti ini, saya punya kondisi seperti apa, dan juga bicarakan dengan pasangan Anda. Karena by the end of the time, this is the theory. Nah, tapi kan kayak yang tadi aku tanyain, ini bagian Quran nggak? Ini bagian hadis nggak? Bagian mana? Nah, itu kita mesti pelajari. Itulah keindahannya Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan nih ya, jadi kita jangan langsung diklaim, waduh, berarti ini nih yang benarnya nih, ini. Tanyakan. Karena Islam itu banyak ilmunya dan ilmunya tuh dalam. Saya aja pas pertama, saya tuh menolak yang namanya pakai hijab. Itu yang paling saya tolak ya. The point proof, makanya pas pertama saya bilang salah satu kurangan kita like hijab, right? Because I feel it myself. Saat saya merasa, saya tuh bakal sampai ada pernyataan kayak begini. Ngapain saya keluar pakai hijab? Kalau pembicaraan saya, sikap saya, jujur I'm still very orang yang still very cruel, orang yang kejam, orang yang kadang menurut saya juga saya tidak bisa 100% kontrol.